warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai guru-guru negara Republik Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Kali ini saya ingin menampilkan unsur-unsur Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, mendidik dan mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Poin pertama, dalam mengenali dan memahami diri sebagai pendidik sudah tentu seharusnya mengenali karakteristik kebutuhan murid-murid. Akan tetapi yang paling mendasar juga yang harus dimiliki dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, refleksi kekuatan dan kelemahan yang kita punya, lalu kita mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid berdasarkan pemikiran-pemikiran yang ada saat ini. Perjalanan kita sebagai pendidik hadir untuk terus-menerus menambah kapasitas sebagai pendidik, menyadari kebutuhan untuk terus belajar cara mandiri agar bisa mengantar murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Jika toh kita berharap murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya mereka sudah mengenali diri sendiri, berdaya untuk memiliki tujuan, kebutuhan, belajar yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungan sekitar. Mendidik dan mengajar. Mendidik dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaan, baik secara jasmani maupun rohani. Sedangkan mengajar, segala upaya yang disengaja dalam rangka memberi kemungkinan bagi peserta didik untuk terjadinya proses belajar mengajar sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Ini saya kutip dari Fr. M. Johannes Beckman. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak hanya ada individu yang zaman sekarang, siswa dan murid selalu bergerak dinamis hampir setiap. Kita menyadari kedua hal tersebut unik setiap dan semua murid merupakan satu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu memiliki hal yang lain. Pendidikan seyogianya bukan sesuatu yang rigid dan pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Pendidik bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak sebegitu cepat. Yang kedua adalah kodrat alam. Semua ini memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut yang saya kutip dari gtk.id. Pendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak di masyarakat yang satu dengan yang lainnya harus menjadi perhatian yang diakomodasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, menumbuhkan budi pekerti yaitu merupakan konsep pendidikan dan pengajaran yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara sampai maju karena kemerdekaan kehidupan manusia yang diartikan pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia yang utuh dan utuh lahir dan batin.
mendidik dan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menurut Gajah Dewantara, seorang guru semestinya mampu menjadi pamong, mendidik dengan welas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Sistem pendidikan yang terbaik adalah yang mampu menumbuhkan disiplin dan pemahaman mengenai kesejahteraan hidup dari dalam sisi siswa sendiri. Hal tersebut tidak dapat dicapai melalui metode yang menekankan pada perintah, paksaan, dan hukuman, seperti yang umum dipakai oleh pendidikan kolonial Belanda. Sistem AMONG memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemajuan siswa, serta siswa didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengetahuan, pemahaman, dan upaya sendiri. Yang terpenting adalah menjaga agar kesempatan ini tidak membahayakan si anak atau mengancam keselamatan anak lain. Demikianlah yang telah saya sampaikan berkaitan dengan Merdeka Belajar. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Gajah Dewantara, kepada guru, jasamu sangat berguna bagi Nusa dan bangsa. Salam.